Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Roberto Firmino angkat bicara soal rumor masa depannya di Liverpool. Sebelumnya, manajer Liverpool, Jurgen Klopp, membantah rumor yang mengatakan bahwa Firmino sudah setuju pindah ke Juventus yang dari beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan kepindahannya. Kali ini, giliran Firmino yang menegaskan hasratnya untuk terus membela Liverpool. Sebab Firmino sudah jatuh hati dengan kota Liverpool dan pendukung klub. Saya cinta tim ini, klub ini, dan juga fansnya. Saya masih di sini. Tentu saja saya ingin bertahan, ujar Roberto Firmino kepada TNT Sports. Manchester United bersiap melakukan percobaan terakhir untuk menggait Frenkie de Jong. Dilaporkan Daily Mail, MU akan memberi de Jong gaji £450.000 per pekan jika bersedia pindah ke Old Trafford. Itu akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran termahal di klub. Namun yang paling penting, MU juga disebut siap melunasi utang Barcelona kepada de Jong yang mencapai 17 juta euro, imbas dari penangguhan gaji akibat pandemi COVID-19 yang rencananya akan dilunasi secara berkala di kemudian hari. Chelsea kabarnya siap bergerak untuk mengejar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sebelumnya menjadi incaran Manchester United. Bahkan The Red Devils sudah mengajukan penawaran dan disepakati Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Namun de Jong menolak pindah dari Barcelona. Penyebabnya karena Barcelona masih punya tunggakan gaji ke sang pemain. Kini menurut laporan Sport, Chelsea kabarnya sudah menginformasikan ke Barcelona terkait transfer de Jong. Raksasa Liga Inggris itu bakal mengajukan penawaran untuk memboyong gelandang asal Belanda itu. Ia direncanakan menjadi suksesor N'Golo Kante yang masih belum jelas masa depannya bersama klub London tersebut. Harry Maguire sempat terlibat kasus pengeroyokan saat berlibur di Yunani 2 tahun lalu. Kapten Manchester United itu kabarnya akan menjalani persidangan. Maguire sendiri kini berstatus tahanan yang ditangguhkan terkait insiden pemukulan kepada kepolisian di Mykonos. Ia sempat dituntut hukuman penjara 21 bulan yang kemudian ditangguhkan. Melansir The Sun, Maguire sudah diberitahu jadwal sidang dengar pendapat atas kasus yang terjadi di Mykonos, Yunani. Pemain berusia 29 tahun itu akan disidangkan pada 7 Juni 2023. Bek AC Milan Alessandro Florenzi bicara soal persaingan Scudetto musim depan. Florenzi bersama AC Milan akan memasuki Serie A 2022-2023 dengan status sebagai juara bertahan. Rossoneri mengakhiri puasa gelar Scudetto dengan menjuarai Liga Italia musim lalu. Melansir dari La Gazzetta dello Sport, bicara soal klub rival dalam persaingan Scudetto musim depan, Florenzi menilai Juventus makin kuat, apalagi dengan aktivitas transfernya musim panas ini. Salah satunya dengan mendatangkan Angel Di Maria. Florenzi juga menyebut Juventus lebih kuat daripada rival sekota AC Milan, yakni Inter Milan. Roy Keane mengomentari keputusan Manchester City melepas Gabriel Jesus ke Arsenal. Manchester City melego Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko ke Arsenal pada bursa musim panas ini. Mereka juga menjual Raheem Sterling ke Chelsea. Lini serang City pun akan dihiasi wajah baru di musim 2022-2023. The Citizens sudah mendatangkan Erling Haaland dan Julian Alvarez. Roy Keane meyakini Pep Guardiola tidak khawatir melepas Jesus dan Zinchenko ke Arsenal. Menurutnya, itu karena Pep Guardiola tak melihat Arsenal sebagai ancaman. Mantan kapten Manchester United itu juga mendukung perombakan skuad yang dilakukan Guardiola di Manchester City. Liverpool menyudahi sesi pramusim dengan hasil mengecewakan. Menghadapi Strasbourg di Anfield, The Reds takluk 3 gol tanpa balas. Pertandingan terakhir Liverpool untuk persiapan musim 2022-2023 digelar Senin 1 Agustus 2022 dini hari WIB tanpa pemain andalannya. Liverpool kesulitan mengimbangi permainan Strasbourg dan sudah kebobolan 3 gol di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Adrien Thomasson di menit 4. Habib Diallo di menit 13 dan 1 gol lagi dari Thomasson pada menit 21. Liverpool coba menaikkan intensitas serangan di babak kedua agar bisa mencetak gol secepatnya. Sayangnya, Liverpool tetap kesulitan mencetak gol. Hingga laga berakhir, skor 3-0 bertahan untuk kemenangan Strasbourg.
sekaligus memberikan kekalahan ketiga Liverpool di sesi pramusim ini. Sementara itu, Manchester United ditahan imbang oleh tim Spanyol Rayo Vallecano. Sempat unggul duluan lewat cocoran kaki kiri Amad Diallo, MU harus puas menyudahi pertandingan dengan hasil imbang setelah Rayo membalas lewat gol dari Garcia di menit 37. AC Milan mengalahkan Marseille dalam laga uji coba pramusim. Bermain di Stade Velodrome Minggu 31 Juli 2022, AC Milan mampu menundukkan Marseille dengan skor 2-0. Dua gol Rossoneri dicetak Junior Messias dan Olivier Giroud pada babak pertama. Skor 2-0 bertahan sampai laga tuntas. Bek Barcelona, Sergi Roberto, punya ekspektasi tinggi menatap musim baru. Usai tanpa gelar pada musim lalu, Barcelona aktif belanja pada bursa transfer musim panas ini. Pengeluaran Blaugrana mencapai 158 juta euro. Barcelona menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan Rafinha, Robert Lewandowski, dan Jules Koundé. Sementara Frank Kessie dan Andreas Christensen didapat secara cuma-cuma. Melihat skuad Barcelona saat ini, Sergi Roberto optimistis menyambut musim 2022-2023. Dia yakin skuad Barcelona cukup bagus untuk mengejar trofi dan dapat bersaing di kancah Eropa musim depan. Inter Milan bertekad kembali meraih Scudetto yang direbut AC Milan. Nerazzurri ingin jersey mereka dihiasi 2 bintang di atas lambang klub pada akhir musim nanti. Seperti diketahui, klub-klub Italia secara tradisional menyematkan 1 bintang di atas lambang klub jika sudah berhasil meraih minimal 10 gelar juara Liga Italia. Dengan koleksi 19 titel, Inter baru punya 1 bintang, sama dengan Milan. Jika salah satu dari keduanya kembali meraih Scudetto di musim 2022-2023, maka bintang kedua berhak dipakai di jersey pada musim berikutnya. Inter bertekad memakainya lebih dulu dari Milan, seperti diungkapkan CEO BP Marotta kepada DAZN Italia. Virgil van Dijk mengaku betul kualitas Darwin Núñez sebagai penyerang. Núñez sudah mencetak gol debut kompetitifnya saat Liverpool mengalahkan Manchester City 3-1 di Community Shield akhir pekan kemarin. Gol yang mungkin bisa sedikit melepas bebannya. Namun dilansir The Telegraph, Van Dijk menyarankan agar Darwin Núñez bisa berlatih lebih keras lagi untuk beradaptasi dengan gaya bermain Liverpool. Apalagi striker Liverpool dituntut tidak cuma mencetak gol, tapi juga membangun serangan dan bahkan membantu pertahanan. Itulah yang dilakukan Firmino dalam beberapa tahun terakhir, sehingga jadi kunci sukses si merah meraih sederet gelar. Paris Saint-Germain keluar sebagai juara pada Piala Super Prancis 2022, Senin 1 Agustus dini hari WIB. PSG sukses mengatasi perlawanan Nantes dengan skor telak 4-0 di Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel. Sepanjang pertandingan, PSG tampil sangat dominan atas jawara Piala Prancis 2021-2022 itu dengan formasi 3 back. Les Parisiens sukses menguasai bola sebesar 62%. Pada pertandingan ini, Neymar nampak mencetak brace yang ia cetak pada masing-masing babak. 2 gol PSG lainnya dibuat oleh Messi di menit 22 dan Sergio Ramos di menit 57. Dengan hasil ini, PSG kini punya total 11 gelar di Trophée des Champions atau Piala Super Prancis. Mereka menjuarai Trophée des Champions 9 kali dalam 10 musim terakhir. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mengangkut Benjamin Sesko dari RB Salzburg. Selain fokus pada laga uji coba pramusim, Manchester United juga sedang sibuk terkait proses perjalanan transfer mereka terhadap salah satu striker incarannya, Benjamin Sesko. Sebelumnya, ada kabar klub yang memakai jasa Sesko saat ini, RB Salzburg, belum mau menjualnya sebelum 2023, sehingga Manchester United harus merogoh kocek untuk mendapatkannya. Kendati demikian, bukan berarti Manchester United akan pasrah dan diam saja. Dilansir dari VHZ, Manchester United dikabarkan akan melakukan pembicaraan awal kepada sang pemain pada awal pekan ini. Jurnalis dan pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano pun juga turut menuturkan jika Manchester United masih mencari ramuan yang tepat agar klub asal Manchester itu bisa memboyong sang pemain. Manajer Manchester United Erik ten Hag puas dengan pramusim yang dijalani timnya. Meski demikian, MU dinilai masih punya PR. MU menutup rangkaian uji coba pramusim jelang 2022-2023 dengan bermain imbang melawan Rayo Vallecano.
Laga MU versus Rayo Vallecano di Old Trafford Senin 1 Agustus 2022 dini hari WIB berakhir 1-1. Dilansir dari situs resmi klub, Erik ten Hag secara keseluruhan senang dengan perkembangan Manchester United selama pramusim. Manajer asal Belanda itu memastikan skuadnya siap memulai kompetisi. Manchester United sendiri akan mengawali Premier League 2022-2023 dengan menjamu Brighton and Hove Albion. Pertandingan akan digelar di Old Trafford, Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Ketertarikan Barcelona kepada Bernardo Silva belum usai. Belakangan diketahui bahwa Silva tidak masalah untuk menunggu sampai menit akhir penutupan bursa transfer. Keinginan Barcelona memboyong Silva di musim panas ini tidak lepas dari keperluan mencari sosok pengganti Frenkie de Jong. De Jong belakangan ini terus-terusan dilaporkan akan hengkang dari Barcelona. Silva telah masuk jadi daftar teratas prioritas target Barcelona. Manchester City pun akhirnya menanggapi positif. Pihak Citizen membolehkan pemain pentingnya itu berlabuh ke Barcelona, asalkan syarat berupa biaya transfer yang sesuai bisa tercapai. Dilansir The Sun, Silva kini dikabarkan sabar menanti ujung negosiasi tersebut antara Man City dan Barca. Sang pemain tidak buru-buru untuk pindah ke Barcelona secepatnya. Silva meyakini bahwa Barcelona akan menghampirinya begitu De Jong sukses terjual. Dia berminat untuk bermain di bawah filosofi Xavi Hernandez. Bayern Munich menanggapi tuduhan Robert Lewandowski yang menyebut mereka menyebar kebohongan soal transfernya. Sebelumnya, dalam wawancara dengan ESPN, Robert Lewandowski mengkritik Bayern dengan menyebut mereka menyebarkan kebohongan. Ia menilai Bayern mencoba menjadikannya sebagai tokoh antagonis. Direktur olahraga Bayern, Hasan Salihamidzic pun langsung menanggapinya. Salihamidzic juga ingin bicara dengan Presiden Barcelona Joan Laporta bahwa Bayern tak terima dengan ucapan Lewandowski tersebut.